Jadi hari ini adalah dunia yang sangatlah istimewa di mana hari ini kita akan mereview film terbaru dari One Piece live action. Mungkin teman-teman di sini belum pernah dengar yang namanya One Piece It's That. Kita bisa mulai dari film yang langsung tanpa ngikutin animanya. Jadi kali ini kita akan mereview semuanya dari episode 1 sampai dengan episode ke-8. Nah, di season kali ini kita tidak akan ada yang cut to cut karena kita akan membedah semuanya. Oke, tanpa kita berbasa-basi dan pandang lebar, mari kita saja mulai. Mari kita berpetualang. Di awal film, kita akan ditampilkan dengan sebuah peta yang diikuti dengan lautan yang super luas. Pada suatu hari, bajak laut adalah yang akan memimpin dunia, tetapi itu adalah hama bagi mereka. Sehingga para marinir pun memaksa untuk menangkap mereka, dan pada hari itu, tepatnya pada 22 tahun yang lalu di Lockton City, hari itu, dia telah menangkap bajak laut yang terbesar dan berkuasa pada masanya. Karena bagi mereka itu adalah kesuksesan besar, akhirnya harus dipertontonkan di halaman ramai. Kita bersama-sama akan ditampilkan dengan tokoh bernama Gold Roger, di mana dia sebagai Raja Bajak Laut pada masanya. Dan dia akan dieksekusi pada hari itu. Tertangkapnya Raja Bajak Laut adalah kedamaian bagi seluruh masyarakat yang ada di sana. Dan bagi masyarakat akan dikatakan bodoh jika akan mengikuti jejaknya. Oleh karena itu, siapapun yang akan mengikuti jejaknya itu akan segera dihukum mati. Pada hari itu, Gold Roger akan dihukum mati karena menjadi bajak laut, mencuri, dan berkonspirasi melawan pemerintah dunia. Lalu, Laksamana pun bertanya, apakah ada pesan terakhir? Pesan terakhirnya itu mengatakan, bisa lepaskan tali ikatan itu, ini rasanya gatal. Laksamana pun mengatakan, kau sudah kuperingatkan, ini konsekuensi dari perbuatanmu, benar Laksamana. Sekarang akan kupengaruhi semuanya. Eksekusi pun akan segera dimulai. Sementara itu dengan kuasa pemerintah dunia, Laksamana menyatakan bahwa nyawanya itu akan berakhir lalu ada sorakan dari para warga dan berkata, di mana harta karunmu? Disembunyikan di manakah itu? Ia membuat si Raja Bajak Laut ini pun tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan besar itu. Gold Roger pun akhirnya menjawab, kalian ingin tahu di mana harta karunku? Para warga pun terkejut melihatnya. Biar ku beritahu, semua kekayaan, ketenaran, kekuatan sudah kutemukan segala harta duniawi. Raja Laut mengatakan, bebaskan diri kalian, arungi lautan. Silahkan cari hartaku. Yang membuat para warga pun akhirnya berteriak dan bersorak-sorak dan seperti ingin melepaskan si Raja Bajak Laut. Tetapi nyawanya kini telah berakhir benar-benar saja pada hari itu. Karena itu, para warga pun akhirnya semakin panik. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk mengarungi lautan dan terjadilah kepanikan amat besar di sebuah kota itu. Para warga pun akhirnya berebut ingin keluar dari kota tersebut sembari mendorong-dorong angkatan marinir. Suasana kota semakin menjadi panik dan tak terkendalikan. Jutaan manusia bak semut saat itu berlari keluar. Dan apa yang akan terjadi ternyata karena itulah pesan terakhir dari Gold Roger sebagai seorang bajak laut telah mengubah dunia. Yang kemudian lahirlah sebuah era baru, yaitu zaman kebesaran bajak laut. Sehingga dimulailah perebutan harta Raja Bajak Laut yang kini telah hilang. Gimana? Intronya cuman bagus kan? Nah, jadi selanjutnya kita akan melanjutkan ceritanya ya guys. Era baru kini telah dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kalian mau jadi bajak laut? Jin pun akhirnya berpindah di tengah lautan yang super luas. Di saat itu terlihat ada sebuah tongkang di tengah-tengah sana. Sang sering cerita soal bajak laut dan bagaimana dia berpetualang. Jadi begitulah lautan kini telah memanggilnya. Tetapi dia mengatakan kata memanggil mungkin nggak tepat, soalnya kan dia nggak bisa berenang. Dia menyangkal bahwa kita sudah nyambung apa yang dia bilang. Ternyata dia berlayar untuk mewujudkan impiannya, menemukan One Piece, dan menjadi seorang Raja Bajak Laut. Teriakannya itu pun menggema di lautan tersebut. Dia punya PR nih, dia mengatakan tinggal cari kru yang setia. Dia merasa bahwasannya 10 orang itu udah cukup banget. 10 orang dan seekor burung. Menunjuk burung itu, petualangannya pasti sulit. Samudra sangat luas dan agak berbahaya. Ambil menguras kapalnya yang saat ini bocor. Dia bertanya kepada si burung, bagaimana? Kamu mau ikut gak? Burung si tukang pos ini pun berpikir, apa-apaan ini? Dia pun langsung saja berenang dan pergi berenang. Terbang meninggalkan pria itu. Saat dia mengatakan pemberontakan, kok tiba-tiba kapalnya saat ini makin tenggelam. Sehingga dia berpikir,
Ini kan bahaya banget. Lalu dia pun menumpahkan semua gentong yang ada ikan di dalamnya dan dia pun masuk ke dalam gentong tersebut. Dan pelan-pelan dia pun langsung menutup gentong itu. Ya ampun guys, baru aja hari pertama menjadi bajak laut. Dia saat ini tengah terombang-ambing di tengah lautan bersama dengan gentong yang saat ini tengah menjadi perahunya. Akan gimana nasibnya menjadi raja bajak laut kalau ini mah enden terlalu gede kali guys. Waktu berlalu. Akhirnya si gentong ini pun bertemu dengan sebuah kapal yang saat ini tengah beradu perang. Peperangan di antara mereka sepertinya saat ini tengah tidak terelakkan lagi. Orang mengambil isi meriam, lalu memasukkannya ke dalam meriam dan berkata tembak. Lalu tembakan pun melesak kepada sebuah kapal itu, yang membuat si kapal salah satunya terpontang-panting tak terkendalikan lagi. Tembakan demi tembakan pun diluncurkan, yang membuat si kapal itu pun akhirnya hancur secara perlahan. Lalu apa yang terjadi? Ada sosok wanita yang meminta kepada pasukannya untuk menjarah semuanya. Hidup atau mati, Alvida 5 juta beri. Kemudian si wanita ini pun memimpin pasukannya untuk menjarah pasukan yang ada di seberang sana. Mereka pun terjun melompat kapal dari atas itu, langsung saja menyerang semua pasukan. Kelompok bajak laut yang saat ini sepertinya sangat lemah. Mereka sangat mudah sekali ditaklukkan. Pasukan di atas sana cuma berteriak-teriak aja memberikan semangat kepada si wanita bernama Alvida itu. Apa yang akan terjadi ternyata mereka telah memenangkan semua perlombaan persaingan itu. Dia pun akhirnya mengambil sebuah gentong itu guys. Tanpa diketahui apa dari isi gentong itu, mungkin mereka menganggap bahwasannya itu adalah harta karun. Kemudian scene berpindah kepada si Alvida yang bertanya kepada si kakek tua, "Di mana Roro Noa Zoro?" Si pemburu bajak laut yang menyangkal dia tak ada di kapal. Kakek tua menjawab dia telah pergi ke Pulau Sitsis. Setelah itu dia tidak tahu apa-apa. Si wanita ini berkata bahwasannya kamu telah berbohong. Si kakek mengatakan dia punya daftar bajak laut yang diincarnya, tapi tidak ada namamu, Bu Alvida. Bohong. Dia pun akhirnya mengeluarkan senjatanya itu lalu segera mengakhiri si kakek itu guys. Dan memerintahkan kepada si Kobe untuk membereskan. Dia pun akhirnya segera membereskan si kakek itu yang saat ini tengah bersimbah air merah. Siapa bajak laut terkuat di lautan? Kapten Alvida. Ya. Malam pun akhirnya tiba. Scene berpindah kepada lainnya. Ternyata saat itu ditemukan pria bernama Kobe yang saat ini tengah membersihkan sebuah tongkat yang dimiliki oleh kaptennya. Sambil menyikatnya, dia merasakan sebuah keanehan di bawah dek ruang kapal itu. Ternyata benar saja, tiba-tiba ada sebuah gentong yang saat itu bergerak sendiri. Kok bisa? Ia membuat penasaran si Kobe. Kobe pun bertanya-tanya, siapa itu? Karena suaranya semakin keras, ternyata tiba-tiba keluarlah seorang pria yang berteriak. Kemudian pelan-pelan dia pun mendekatinya dan tiba-tiba keluarlah Luffy dari dalam gentong tersebut yang membuat si Kobe ini terkejut dan berusaha untuk menendangkannya dan berkata jangan berisik. Sembari berkata di dalam hatinya dan berkata kepada si Luffy jangan bunuh aku. Hei, aku tidak akan membunuhmu. Paham tak? Aku tidak akan membunuhmu. Aku cuma ingin kau tenang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kau punya makanan tak? Ini aku udah lapar banget. Apa? Si Kobe itu menjawab, aku baru boleh makan setelah Alvida makan. Siapa itu? Pemilik kapal. Dia adalah seorang kapten kelompok bajak laut Alvida. Wow, great, hebat, begitu ya? Aku juga bajak laut loh, tak kelihatan begitu. Terus gimana? Bajak laut itu keji, penyamun, dan penghilang nyawa. Luffy menjawab, kenalanku enggak gitu. Karena itu, Shin pun akhirnya berpindah. Air pun menetes di dahi pria bocil ini yang terbangun olehnya. Dia pun akhirnya sadar pada hari itu bahwasannya masih pagi. Menurut catatan kalendernya, hari ini Sans akan kembali. Dia pun keluar dari dek kamarnya itu dan melihat suasana di luar sana. Terlihatlah sebuah perkampungan yang sangatlah nyaman dan damai. 10 tahun yang lalu, di Wineman Village, seorang kapten memerintahkan kepada pasukannya dan berkata, bekerjalah secepat angin karena sang kapten ingin sampai ke pedagang sebelum senja. Sebelum marinir mengejar kita. Hati-hati Rogue, ini lebih berharga dari seluruh bawaan kita. Siap kapten. Anggap ini daging panggang. Kau pasti akan hati-hati. Terlihat sang kapten saat ini tengah mengangkat sebuah gentong.
dan diikuti oleh seorang pria bernama Luffy kecil akhirnya datang juga. Bocah jalanan kesayangan kita datang menyambut, guys. Apa kabar, bocil? Aku bukan bocah, aku bajak laut. Aku serius, aku siap jadi krumu. Laut bukan tempat bermain. Sangat berbahaya. Bekas luka di wajahku buktinya. Bocil itu menjawab, aku mampu, Sangs. Sungguh, Kapten menjawab, kau belum siap, tetapi si bocah ini menyangkal. Aku siap, akan aku buktikan. Saat memegang sebuah guci, datanglah seorang pria berkata jangan terlalu dingin, dia tak punya keluarga dan sebatang kara. Lebih baik dia kecewa sekarang daripada mati sia-sia. Itu sang kapten berkata, mari kita bereskan. Kita butuh minum. Siap, kapten. Dan mandi. Hei Sangs, lihat aku nih. Ternyata si bocil ini tengah memegang sebuah pisau. Kapten berkata letakkan pisaunya, nanti kau terluka. Aku tak takut terluka, akan kubuktikan. Dan apa yang terjadi ini gak nyangka banget, guys. Kita lanjut di part 2 ya, guys.